Halo Sobat Smart Hypnosis Center. Bersama saya Reski Daniel, seorang profesional hipnoterapis dan trainer di dunia hipnosis. Kali ini kita akan melanjutkan kembali video pembelajaran kita tentang miskonsep hipnosis, atau konsep-konsep yang sering sekali dianggap benar namun keliru bagi banyak orang. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu apakah setiap orang atau siapapun yang dalam kondisi hipnosis dia akan menerima dan melakukan semua perintah kita. Apakah benar demikian? Nah, tadi kita sudah membahas, bahkan kita sudah berbicara tentang definisi hipnosis dari awal pembelajaran ini. Saya ulangi lagi, hipnosis itu adalah penembusan faktor kritis yang diikuti oleh penerimaan pemikiran yang sudah terseleksi. Nah, yang jadi ada dua pokok poinnya. Yang pertama adalah penembusan faktor kritis. Itu biasa disebut dengan membuat seseorang menjadi trance, atau secara umum orang lain menyebutnya sebagai kondisi hipnotik. Nah, yang kedua adalah proses penerimaan informasi atau pemikiran yang sudah terseleksi. Ini biasa disebut dengan penerimaan sugesti. Nah, kalau seandainya kita berbicara penerimaan sugesti, berarti kita masuk ke pokok bagaimana kita memberikan sugesti, orang lain menerima atau tidak. Nah, kita akan berbicara bahwa dua keterampilan ini, keterampilan membuat orang lain trance dan keterampilan memberikan sugesti, adalah keterampilan yang berbeda, yang terpisah. Artinya, ketika Anda membuat orang lain terhipnosis, masuk dalam kondisi trance, bukan berarti Anda memberikan sugesti apapun, orang tersebut akan melakukannya. Saya berikan contoh, ketika Anda menghipnosis seseorang, Anda pria ya, seorang hipnotis, menghipnosis seorang wanita. Nah, ketika Anda menghipnosis seorang wanita tersebut, dia masuk trance, lalu Anda berikan sugesti. Pada hitungan ketiga, Anda akan menjadi istri saya. Pada hitungan ketiga, Anda akan buka baju Anda. Ini kan suatu sugesti yang di luar belief sistemnya orang tersebut. Artinya itu ada suatu sugesti yang melanggar batas-batas norma, kita bilang. Jadi orang tersebut ketika mendengar sugesti tersebut akan menolak secara otomatis. Kenapa menolak? Padahal dia sudah masuk trance loh. Kenapa? Karena sugesti yang diberikan diseleksi dulu. Kalau yang namanya seleksi, dia bisa memilih dong dia mau nerima atau tidak. Makanya dalam proses pembelajaran hipnosis, orang yang menerima sugesti itu disebut dengan subjek hipnosis. Dia bukan objek. Yang namanya objek, dia bisa diperlakukan apapun semau kita, semau yang memperlakukannya. Tapi dalam hipnosis, orang yang menerima sugesti, dia adalah subjek hipnosis. Yang namanya subjek adalah kesadaran dia sepenuhnya untuk menerima atau tidak, untuk melakukan atau membiarkan saja. Bahkan Anda bisa menyadari dalam prosesnya sendiri, ketika Anda menghipnosis orang dan dia memberikan sugesti, yang dihipnosis ini bisa bangun dengan sendirinya loh. Ya, karena proses hipnosis membutuhkan kerjasama yang baik antara terapis dengan klien, antara si hipnotis dengan suyet. Suyet itu orang yang dihipnosis ya. Kerjasama ini dalam artian sugesti itu harus benar-benar sesuai dengan belief system atau sistem kepercayaannya, atau norma-norma menurut si klien tersebut. Kalau yang kita berikan sugesti tidak sesuai dengan pemikirannya dia, tidak masuk akal dia, ataupun sugesti tersebut tidak diinginkannya, maka sugesti itu tidak akan dilakukan. Makanya Anda jangan berharap Anda belajar hipnosis, wah nanti selesai belajar hipnosis Anda hipnosis istri Anda memerintahkan istri Anda banyak hal. Apakah dia akan melakukannya? Belum tentu. Bahkan bisa jadi Anda akan melihat kenyataan bahwa istri Anda menolak seluruh sugesti Anda. Apakah Anda berhasil menghipnosis? Yes, Anda bisa membuat dia trance, tapi sugesti Anda ditolak sama dia. Nah, kenapa penting sekali pemahaman hal ini? Agar bagi Anda yang belajar hipnosis, biar membedakan prinsip-prinsip membuat orang trance dengan prinsip-prinsip memberikan sugesti. Bahkan nanti dalam pembelajaran ini kita akan fokus ke dua hal ini. Teknik-teknik membuat orang lain trance dengan teknik-teknik memberikan sugesti. Jadi Anda harus menguasai kedua keterampilan ini. Jadi ketika Anda belajar hipnosis, Anda juga belajar untuk memberikan sugesti. Sugesti yang seperti apa yang bakal diterima, itu nanti akan kita bahas di topik-topik yang akan mendatang. Tapi satu hal yang harus Anda pahami adalah orang yang kita hipnosis disebut dengan subjek. Ketika kita mengatakan dia subjek, maka keputusan akhir untuk menerima atau menolak sugesti kita adalah di tangan subjek tersebut. Makanya jangan sampai sakit hati ketika orang tersebut menolak sugesti Anda, namun jadikan itu sebagai feedback. Sehingga ketika Anda gagal, Anda tahu apa kesalahannya, Anda buat sugesti lebih baik,
Anda mencoba kedua kali, ya kita yakin sugesti Anda akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, bersama saya Reski Daniel. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.